cokot di tukang, ambil di belakang. Masuklah Pak Haji itu ke ruangan yang Kuncen tadi ngambil lidi. Nggak lama si Kuncen, Pak Haji itu manggil saya, Mas sini bantuin. Ya udah saya bantuin. Pas saya masuk ke ruangan itu bang, uang ternyata di belakang ruangan itu. Isinya uang? Uang itu dibungkus pakai kain kafan. Pas di tengah jalan, Pak Haji itu jujur cerita sambil nangis. Ngomong gimana? Bahwasanya ya saya tuh mas sebenarnya pesugihan. Yang saya tumbalin itu ya ini anak saya. Saya nangis bang sambil nyetir itu. Berarti ini meninggal Pak Haji. Berarti kita bawa mayat, bukan pingsan. Bukan mas. Awas aja kalau kamu rame, kamu korban selanjutnya. Sampai ngancam seperti itu. Ngancam gitu? Iya, saya bilang bodoh amat Pak Haji. Itu terakhir kali datang berapa lama udah? Apanya itu? Terakhir kali si Pak Haji itu kesini udah berapa lama? Seminggu yang lalu. Baru banget? Baru bang. Seminggu yang lalu pakai Fortuner warna putih. Wih. Ditanya lah sama warga, salah satu warga laki-laki, bapak-bapak lah itu. Kenapa mbak? Kenapa mbak? Kenapa lah mungkin ya kalau kata orang sini. Apa coba yang Kuncen jawab? Nunjuk saya bang. Karena dia. Akhirnya warga nih emosi. Disangkanya saya nggak niyain dia. Apalagi kita kan berenam bang. Berdarah pula. Berdarah pula. Saya langsung ditarik tuh bajunya. Teman-teman saya tarik, diarak, saya diseret ke rumahnya lurah, kepala desa itu bang. Yang lihat ngikut lagi, semakin banyak. Wah, saya mati nih sama warga nih, dimasa kata saya. Udah masa ya? Udah pasal saya. Sampai teman saya, bos tragis nih. Ya sudah, terus mati. Kenapa ibaratnya saya memberanikan diri di publik sekalian seperti ini? Biar dia tahu pun nggak apa-apa. Saya tanggung resikonya. Bener. Saya yakin Allah tetap melindungi saya. Bener. Nggak mungkin, saya yakin orang yang nonton Jelajah Malam pasti ngedoain saya. Amin ya Allah. Nggak bakal saya kalah sama orang-orang musyrik. Iya. Doain bro. Ini soalnya bener-bener apa ya? Asli ini gue. Kenapa gue mau datang sini? Karena itu ini sebuah kisah nyata ya, yang benar-benar bahwasannya hal seperti itu tuh ada bang. Uang itu terbang masuk ke dalam mobil saya. dari jendela itu? Masuk Dari bank? dari bank. Ingat saya bang, lihat sendiri saya tuh. Ya Allah alam itu gimana saya nggak ngerti. Masuk bang, itu suaranya persis kayak kalau kita ngambil uang dalam ATM. Bukan tahu sendiri kan? Itu uang tuh langsung prak kayak uang ditabrak-tabrakin tuh bang. Sok hitung-hitungnya aja hampir 2 jam, hampir 3 jam lebih lah. Pecahan berapa itu? 100 ribuan semua. Sampai beli karet ke warung buat ngiketnya, kan itu kan berantakan posisinya bang, nggak teratur. Tapi lu pegang uang real? Uang real. Terus gimana bro? Cari penginapan dulu, kita susun rencana dulu, separuh dia masukin ke bank berapa, dimasukin, dibawa cash berapa. Totalnya berapa itu? 1,8. 1,8 M. Semakin dekat. Tangannya gini bang. Yang sebelah kanan itu nyincing manusia, yang sebelah kiri nyincing karung. Tapi karung itu kayak banyak darahnya. Saya diem aja lah, bodo amat. Udah deket, udah gemeter banget tuh bang. Gemeter banget tahu. Semakin dekat. Itu yang sebelah kanan, anak saya bang. Kurang ajar nggak sih? Kenapa saya bilang kurang ajar? Perjanjian kan nggak seperti itu. Anak saya sebelah kanan bang. Sebelah kirinya itu. Lu melihat bener-bener itu anak lu? Bener-bener lihat.
Setelah di episode pertama kita mendengarkan bagaimana Bang Erik terpaksa harus melakukan 2 kali ritual pesugihan demi bisa melunasi hutangnya, yang membuat dia harus memilih di antara anaknya atau harta, di episode kedua ini, Bang Erik akhirnya meyakinkan hatinya untuk meninggalkan kemusyrikan dan menghadapi segala masalah yang terjadi. Namun banyak cobaan yang harus dia hadapi. Dia harus terpisah dengan keluarganya dan merasakan hidup terkekang di penjara. Di tengah harapannya untuk dapat segera bebas dari penjara, ternyata ada masalah lagi yang menunggunya di luar sana. Langsung saja kita ikuti cerita selengkapnya. Nah, pas kuncen ngomong, kie utamane sing sakrale, ini yang sakralnya. Tunggu bentar lagi kalau ngomong bahasa sini. Jadi dia tuh kayak ngasih kode-kode aja tuh, Bang. Kayak ngasih, Lu ngikutin aja. iya, nasihatin aja dari kejauhan tuh. Kalau tahan, jangan kaget gitu. Nah, itu nggak lama tuh, kayak bunyi kayak tadi lagi. Rosak. Ular lagi, Bang. Tapi yang lebih ngerinya, setengah badannya tuh manusia. Itu yang bikin saya percaya hal gaib itu ada. Besarnya sama. Besarnya sama. Jadi antara badan sama ular itu kayak agak besar kepala ularnya, badan ularnya gitu. Itu makanya itu kayak gaun orang apa sih, nikahan zaman orang Jawa zaman dulu tuh yang kayak gini. Kemben-kemben gitu. Iya, kayak kemben kayak gitu. Saya kan bikinnya apa ini yang namanya Ibu Ratu Kidul atau Ibu Blorong. Tapi warnanya nggak hijau, kayak warna keemas-emasan gitulah, kuning warna gaunnya tuh. Di atasnya pakai kayak apa sih, topong kalau kata orang. Mahkota. Iya, kayak mahkota tuh. Terus Ngedeketin dari jauh kan, saya masih belum kejelasan ya, masih cuma kelihatan bahwa ini ular, ini pakai baju. Cuma saya juga nggak ngeliat tangannya yang mana, nggak ngeliat. Semakin dekat, tangannya gini, Bang. Yang sebelah kanan itu nyincing manusia, yang sebelah kiri nyincing karung. Tapi karung itu kayak banyak darahnya. Saya diem aja lah, bodo amat. Udah deket, udah gemeter banget tuh, Bang. Gemeter banget tuh. Semakin dekat. Itu yang sebelah kanan, anak saya, Bang. Kurang ajar nggak sih? Kenapa saya bilang kurang ajar? Perjanjian kan nggak seperti itu. Anak saya sebelah kanan, Bang. Sebelah kirinya itu. lu ngeliat bener-bener itu anak lu? Bener-bener lihat. Pakai kolor, baju biasa, rambutnya begini nih. Rambutnya yang tadi sambil, waduh, udah cerita itu, Bang, udah nggak tega banget. Iya. Si Kuncen dengan lirih ngomong, pilih yang mana? Itu, Bang, matanya tuh biru. Si ular itu cantiknya minta ampun, Bang. Kayaknya gue belum pernah lah ngeliat. Cewek cantik itu. Matanya biru, sayup. Dia ngomong pakai bahasa Jawa. Milih yang di lirih banget, Bang, cantik, Bang. Milih yang mana kalau bahasa saya? Halus ngomongnya. Iya. Nangis, Bang, saya langsung bilang, saya pilih anak saya, turunin anak saya nggak butuh uang hari ini. Itu yang tadinya ngomong lembut, Bang, sepenglihatan saya waktu itu ya, matanya langsung berubah merah. Yang tadinya matanya biru kayak orang bule tuh, si gaib itu tuh, jadi merah, Bang. Itu merah, terus ekornya tuh, Bang, nggak tahu kemana kata saya loh. Panjang banget. Maksudnya kamu udah kayak gini ke saya. Terus ekornya kayak terbang di atas saya. Pikir saya, wah, menurut saya mau dibunuh nih, marah nih. Tahu-taunya siapa yang dihajar? Kuncennya, Bang. Ekornya Ngancam si Kuncen. Langsung tulak. Dia bilang, astagfirullahaladzim. Nah, si gaib ular yang setengahnya manusia itu nggak ngilang sekaligus, Bang. Itu kayak biasa aja gini nih. Ikat. Habis ngehajar si Kuncen, pergi dengan sendirinya. Tapi terus saja anak gua masih dijingjing. Masih ke sana. Hilang sedikit. Jadi nggak langsung kayak katakan langsung hilang. Datang tuh, enggak. Kayak ular aja, Bang. Kayak ular kobra tuh, kayak gitu. Kuncen udah tepar. Terus kan di atas.
Saya udah mutusin dong, saya harus ambil tindakan nih. Oh ya, kuncinya udah tepar kan. Turun lah, diangkat kan bang. Dia belum sadar. Kita apa sih namanya, kayak ditanduk lah, tapi ya siapa yang megangin kaki kan. Digotong rame-rame. Iya, digotong rame-rame ke rumahnya Kuncen. Ya sekitar jam 2:30-an lah bang, selesai ngebawa Kuncen yang pingsan itu ke rumah Kuncen, sambil keluar darah di sini ya. Si Kuncennya tuh bang, ada darah seger kecil semua. Sampai astagfirullahaladzim, mati enggak. Bawalah ke rumah Kuncen. Nah di situ nggak tahu istrinya, nggak tahu anaknya, nggak tahu lah. Ada perempuan kan, tinggalnya berdua bang si Kuncen. Ada perempuan. Nopo, ada apa? Ada apa? Nggak tahu bu, sama ngomong gitu kan. Dikasih minyak kayu putih apa tuh, saya nggak tahu lah diapain sama si ibu-ibu itu, perempuan itu. Nggak lama tuh sadar. Sadar tuh kayak dia tuh kayak orang nggak nyimak lah, apa sih, kayak ngeblank. Diem, ditanya nggak jawab. Sampai ditanya sama perempuan itu, assalamualaikum. Niki sopo, niki sinten. Diem aja. Karena jam 2:30 pagi kan, orang udah ada yang keluar nih mah. Karena ada mobil kayak orang asing apa kan, ada yang nimbrung tetangga tuh. Karena rumahnya itu kan padat, ketuang, terus rumah Kuncen sendirian. Oh dia sendiri. Iya, jadi tapi ya paling 50 meter lah. Itu kayak komplek padat rumah berdempetan. Ada yang lewat. Ini rame-rame ono apa ya? Gitu. Perempuan dah tuh bang. Lah sing bae nang opo? Akhirnya nimbrung. Karena ada yang nimbrung semua nih, orang udah pada keluar. Karena suaranya kencang si perempuan itu tuh. Lah nambah opo yo? Jam 2:30 pagi bang, kayak orang-orang teriak. Mbak nang opo mbak? Pada keluar lah nimbrung banyak. Di kampung ya? Iya, nimbrung banyak kan. Kenapa nih? Pas sadar tuh si Kuncennya tuh, ditanyalah sama warga, salah satu warga laki-laki, bapak-bapak lah itu. Kenapa mbak? Kenapa lah mungkin ya kalau kata orang sini. Apa coba yang Kuncen jawab? Nunjuk saya bang. Karena dia. Akhirnya warga nih emosi. Disangkanya saya nggak niyain dia, apalagi kita kan berenam bang. Berdarah pula. Saya langsung ditarik tuh bajunya, teman-teman saya tarik, diarak, saya diseret ke rumahnya lurah kepala desa tuh bang. Jam 3 pagi. Jangan di sini, udah yuk bawa ke rumah. Jadi begitu? Kayak maling bang saya waktu itu. Ya Allah. Kayak maling. Jadi kita kan jalan sambil diseret nih berapa orang. Ada yang lihat, namanya kayak gini aja komplek. Rumahnya saya. Ada yang lihat ngikut lagi, semakin banyak. Wah, saya mati nih sama warga nih, dimasak kata saya. Udah masak ya? Udah pasal saya. Sampai teman saya, bos tragis nih. Ya sudah, terus mati. Udah asli bang, saya udah gak ada harapan hidup. Ada yang limpuk, ada mukul, kayak maling aja gitu. Oh, sambil dipukul gitu. Karena kan teriaknya, disangka saya nggak niaya si Kuncen itu. Ada yang bilang, mak ngerampok katanya. Wah, mulai Itu. celutukan itu yang akhirnya Sebab benjol bang. Padahal itu orang benjol asli, orang benjol. Bawa digedor lah ke rumah kepala desa tuh. Tadinya ada yang sempat warga ngomong kayak gini, telanjangin. Buset kata gua, udah tragis banget nih sampai telanjangin. Alhamdulillah enggak. Wih katanya enggak jadi, maksudnya udah dekat rumah, alhamdulillah tuh. Kalau ngomong sini ngomongin bahasa Indonesianya, udah enggak usah, udah dekat rumah Pak Lurahnya. Bawa ke rumah Pak Lurah, habis tidur kan jam 3 pagi. Ditanyain. Awalnya emang si Lurah juga sambil ya karena hasutan warga kan dengan nada tinggi. Keluarin KTP-nya semua kayak gitu kan. Ada urusan apa kamu malam-malam kesini? Keluarin semua KTP. Gini Pak Lurah, jangan salah paham kata saya. Cuma teman saya nyeletuk, saya aja yang ngejelasin. Teman saya yang ngejelasin, ngobrol sama Pak Lurah itu. Dijelasin lah bahwasanya ya memang tujuan kita nemuin Mbah ini ya seperti itulah tujuannya. apa adanya ngomong. Adanya, karena ya nggak ada pilihan lain. Iya bener. Nggak ada pilihan lain. Jadi yang tadinya si Lurah itu ngotot-ngotot, Emosi. warga pun ngotot-ngotot, itu berbalik ke Kuncen itu bang. Oh iya. Marahnya tuh. Ternyata mungkin ya udah banyak lah pasien seperti itu di Kuncen itu. Kalau ke bahasa sininya mah, oh berarti kamu, itu adalah orang tua. Oh berarti kamu yang buat praktek pesugihan di sini. Pantesan tengah malam banyak mobil-mobil luar pulau berdatang ke sini dengan alasan sowan ke Sendang.
tahu-taunya ini tuh katanya syirik kamu tuh katanya bikin apes desa ini. Wah, malah si Kuncen itu yang hampir ya kalau mungkin masih muda mah dimasak. Karena lurahnya udah bener-bener nunjuk-nunjuk. Ya, namanya orang di pedalaman kan Bang, ya lurah tuh masih wibawanya hebat lah. Itu kalau bukan orang tua dimasak. Akhirnya singkat cerita ya kita malah dikasih makan Bang, diobatin. Si Mbah itu langsung suruh pulang. Putus aja kita tuh udah nggak ngobrol apa-apa lagi. Kayak nyuruh apa sih kalau sini kayak hansip lah gitu. Kalau balik mana? Gitu. Disuruh pulang lagi dan terus kita diinterogasi kan, akhirnya tanya-tanya sama lurah kenapa sampai seperti ini. Dikasih makan sampai saya diongkosin 300.000 sama Pak Lurah. Banyak banget. Sampai sekarang saya masih ingat orangnya. Insya Allah kalau punya rezeki saya kesana pengen mampir. Dikasih 300.000. Pulang lah Bang, singkat cerita gitu dari Bantul itu. Setelah dari Bantul di jalan pertama bersyukur, ibaratnya saya nggak jadi dimasak. Yang kedua saya mending melarat seumur hidup daripada harus ngorbanin anak saya. Buat apa saya pengen ngorbanin badan saya sendiri itu buat anak istri saya. Benar. Kalau anak saya yang diambil sama aja bohong. Pertama bersyukur. Di jalan bodo amat saya pulang ke rumah, istri mau ngomong apa kata saya tuh. Saya pengen bener-bener jujur gitu Bang, apa yang saya lakuin konsekuensinya saya terima apapun itu. Yang penting saya nggak mau anak saya. Istri bisa ganti katanya, tapi anak nggak ada duanya katanya dari daging saya. Udah jalan, udah tenang lah sampai ya udah pada sowan semua, maksudnya udah ngabarin istrinya semua. Ada yang nggak beres kata saya di jalan, istrinya telepon. Ada yang nggak beres, nanti ngobrol di rumah ini itu. Cuma saya nggak ngabarin istri, nggak bakal bener gitu Bang. Pasti karena saya tahu lah ya mantan istri saya itu seperti apa wataknya itu. Nah pas di jalan udah tenang, saya tuh bodo amat, udah pasrah ya Allah ini yang terbaik buat hidup saya kata saya tuh. Saya nggak jadi musyrik, diselamatin sama Allah. Saya nggak jadi mati, diselamatin sama Allah gitu Bang. Cuman yang saya kepikir lagi tuh, ini mobil gimana nembusnya saya tadi saudara saya itu kan. Waduh saya Bang, akhirnya karena saya tuh pikiran nggak pulang tetap saya tuh Bang. Dari sana tuh pencelok sana pencelok sini sambil otak muter gimana caranya, sedangkan waktu terus berjalan, sewa harus dibayar. Kalau sewa nggak dibayar kembaliin lah mobilnya. Kalau mobil nggak dikembaliin setor lah sewanya. Pada waktu itu saya minjem sama temen yang di luar negeri dapat 4 juta, saya storin lah ke saudara saya yang punya mobil itu. Transfer Bang, malam kalau misalnya transfer masih kurang ya kata saudara saya. Iya yuk, ntar saya masih ada di proyek. Padahal kan mobil kan aduh gimana saya lambat laun ya saya juga terus berbohong bahwasanya kayak saudara saya pun ibaratnya udah mulai agak nggak enak nih. Katanya 10 hari kan, kalaupun ya berbulan-bulan juga nggak apa-apa ibaratnya. Asal jelas sewanya masuk, jangan sekarang cuma masuk 4 juta. Saya ngulur-ngulur waktu lah Bang dengan berbagai alasan itu. Sampai hampir 2 bulan mobil itu. Akhirnya suaminya yang nggak terima, bikin LP lah, polsek. Nah, saya nggak pulang-pulang. Saya bilang ke istri saya masih puter-puter lah gitu Bang. Pokoknya saya nggak bakal pulang kalau saya nggak bawa uang. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kan kamu sendiri yang minta. Saya udah mulai keras nih saya. Udah mulai emosi sih Bang. Astagfirullahaladzim. Ini apa lagi nih saya tuh. Masa? Wah ampun. Edan lah saya. Udahlah bodo amat lah. Udah ngecaplok. Sekarpe dewek kalau kata orang yang tidak mau. Sekarpe dewek saya ngecaplok. Udahlah bodo amat saya tuh. Nah orang tua saya ngabarin. Ngirimin foto. Surat undangan panggilan dari polsek. Waduh, bapak saya yang didatengin sama polisi karena nyari saya tuh Bang. Ya udah saya kalah nih, lemah. Saya hadepin, bapak saya udah bilang pulang lah. Jadi jangan jadi pengecut katanya, hadepin. Waduh, bapak saya yang minta saya pulang ke rumah bapak, Bang. Nggak ngabarin istri bahwa saya pulang ke rumah bapak. Saya baca, saya datengin ke sana ke polsek. Sampai sana ditanyain kan, dia di BAP masih sebagai saksi sama pihak polisian. Saya bilang ya Pak, mobil saya nggak ada iklan, saya belum bisa menebus. Mobil di mana kata saya. Tenang Pak kata saya, jangankan saya diancam di penjara, ditembak kepalanya hari ini pun saya ikhlas, saya berani kalau mobil itu hilang. Jangankan hilang kata saya tuh, lecet sedikit pun nggak bakal. Kalau itu mobil diurusin Bang sama teman saya tuh Bang, walaupun udah ada sampai bank diganti baru semua, nggak bakal mobil hilang.
Karena apa? Si punya mobilnya ini udah ketakutan bang, tahu dilaporin tuh udah ketakutan, takutnya kan mobil diambil uang nggak kembali kayak gitu, apalagi dituduh sebagai penadah juga katanya. Cuma kan kayak teman saya tuh, ya udah bro, kalau ente emang paham hal kayak gitu, tolonglah sini aja mobilnya, kita bikin perjanjian hutang aja. Kalau dia udah ngiyain, oke lah, daripada gua kena masalah hukum, tapi lu bayar ya nantinya katanya. Ya namanya sama temen itu, karena dia punya nerima mobil itu karena temen kan, walaupun bukan atas nama gua kan di mobilnya. Nah setelah itu istrinya ngebolehin dengan berbagai alasan, ya takut mungkin mobil dikasihin, uangnya nggak dibayar. Akhirnya berlarut. Pas saya di situ, oke katanya, ini gimana mas, mau udah ya apa sih namanya bahasa hukum P21 katanya. Ini gimana? Udah pak, tolong kasih kesempatan saya 1 hari lagi. Tadinya saya tuh mau ditahan, nggak boleh pulang, pasti panggil lagi tuh bang, kesekian kalinya itu panggil saya tuh. Kan dia suruh usaha 2 kali 24 jam, kan berlarut, saya undur lagi, saya alasan lagi, karena emang saya nyari duit intinya mah, buat karena udah saya nggak punya apa-apa. Setelah itu saya ditegur, mas ini belum gelar perkara, kalau udah gelar perkara bahaya, mas nggak bakal dibolehin berkeliaran lagi, ditahan di sini. Waduh, bang saya panik asli. Udah ya Allah, masa saya harus, akhirnya udahlah saya ngeberaniin diri main ke rumah temen yang ngadain mobil itu. Saya ceritain dengan apa adanya. Pas temen saya yang lakinya mah ya wis lah, gimana lagi, istrinya tetap kekeh bang, tetap kekeh, saya nggak mau. Akhirnya ya dengan udahlah, dengan memohon-mohon saya ke semua saudara tuh, minta donasi lah bahasanya, saya pinjam 1 orang, ada yang 10 juta, ada yang 10 juta, yang penting saya bisa keambil itu. Alhamdulillah keambil bang, si mobil tuh saya ambil dari rumahnya, saya anterin ke polsek bang. Itu saya ingat aja tepat 17 Agustus tuh, setelah upacara 17-an. Pas udah sampai sana dilihat kan, sok pak dicek kata saya bang, ada yang hilang nggak, ada yang lecet nggak, karena mobilnya emang diumpetin sama temen saya juga nggak dipakai, takut tengah jalan diambil polisi. Sampai sana, oh iya katanya, ya udah katanya, kamu hari ini tidur di sini dulu, nanti katanya saudara keluarga kamu suruh ngelobi pihak korban, nanti saya ngelobi kapolsek, kata polisinya ya buat 86 lah bang. Saya mikirnya, waduh gua tidur di ruang AC nih, emang ber AC kan bang, ya udah nggak apa, nunggu besok lah kata saya. Songong lah saya tidur di ruangan itu, segini ya setiduran ada AC-nya. Pas jam 11 malam itu, mas jangan di sini tidurnya. Di mana pak? Di sana yang ada temennya. Oh ya udah ayo, saya masih polos tuh bang, nggak ada pikiran macam-macam. Nah nggak lama setelah itu celana saya itu digunting, nggak boleh pakai celana panjang. Saya udah mulai curiga, kok nggak, cuma kan saya nggak ngerti kan aturan orang ditahan itu seperti apa awalnya. Digunting, muter. Ya udah pak, ayo tanya ke sana, digunting segini celana. Setelah jalan, tangannya sini mas, diborgol bang saya tuh. Kok diborgol pak? Udah katanya jangan banyak tanya, dimasukin ke dalam sel. Pada waktu itu, singkat cerita, saya tuh masuk penjara lah. Jadi udah, hidup saya itu udah benar-benar hancur-hancuran banget. Udah usaha hancur, nyari-nyari kayak gitu, di penjara pula. Nah 4 bulan saya menjalani tahanan di penjara itu, ada yang berkunjung, posisi saya udah di lapas. Ada yang berkunjung, pikir saya keluarga nih, nggak tahu tuh dari pihak KUA, ngodorin surat cerai dari istri saya bang. Buset, saya kayak disambar petir banget bang, dalam hati astagfirullahaladzim. Cuma karena orang di dalam itu kan pada ngomong 90% kalau orang di dalam itu pasti dicerai sama istrinya katanya. Oke lah, siap kata saya tuh. Sampai ibaratnya gue bercandaan sama pihak KUA itu,
Berapa nih tanda tangannya? Kata 1 apa 10. Udah saking dekatnya. Nah, berjalan 2 bulan lagi, singkat cerita itu menjelang saya bebas, Bang. Tepat di tanggal ulang tahun saya, itu ada yang ngasih tahu istri saya udah menikah lagi. Waduh, gila nggak hidup ini. Terus saya nangis, ya udahlah ikhlas, mungkin ujian hidup saya gitu, Bang. Nah, singkat cerita saya keluar bebas itu ngejalanin 13 bulan 7 hari. Nah, ya udahlah kita mencoba merangkak lagi, bangkit lagi dengan apapun lah. Bahkan ya mulainya pun kita itu waktu baru keluar ya bukan 0 lagi, Bang, minus justru. Iya kan, minus justru, Bang. Gue juga ada yang nanggung utang tadi sih, sama yang gue gade-gadein kan, gue buat tebusin. Selang berapa bulan lah, singkat cerita lagi, ada yang nyariin saya tuh. Nyariin Pak Haji, cariin Haji gitu. Wah, udah kasih kerjaan nih dalam hati kan. Mundi bae, Mas, ya, kemana aja? Biasa Pak Haji habis nyantren atau 1 khatam 3 Al-Quran. Satu aku bercanda kan, Pak ya. Duh, saya nyariin kamu katanya. Gimana sih mau ajak kerja sama katanya. Emang si Haji itu emang ya punya usaha lah, Bang, ya terkenal kaya lah di kampungnya itu. Orang berada lah. Orang berada. Dia punya banyak mobil juga. Mikir, wah dikasih kerjaan nih. Satu nyariin kamu katanya. Cuma pengen suruh nganter saya. Nganter kemana? Tuh setelah selang berapa bulan lah, Bang itu. Setelah bebas. Ya hampir setahun lebih. Setahun lebih lah, kalau nggak salah setahun lebih. Nganter saya kemana? Nyupir katanya. Oh ya udah, ayo. Lagi nganggur. Saya tuh lagi nganggur, cuma mikirnya kan, perasaan supir banyak ya, kok saya yang dicari. Cuma ya ini Masya Allah ngasih rezeki ke saya, dari orang yang nggak disangka-sangka. Nah, singkat cerita, kemana Pak Haji? Ke Pangandaran. Ayo berangkat lah, Bang. Pagi tuh subuh. Nyampe sana, pikir saya, wah mungkinnya namanya orang kaya nih, Pantai Pangandaran kan bagus, Bang, eksotis. Wah, gue berlibur nih ke sana, berlibur. Keluar dari penjara nih enak nih. Berlibur ke pantai kan. Pas udah nyampe sana, mana Pak Haji? Ini katanya belok sini. Kalau nggak salah itu nama kecamatannya Sukaresi, kalau nggak salah Sukaresi. Ternyata main ke rumah, kayak orang ngerti, Bang, kayak kiai atau spiritual lah. Ke rumah spiritual Yang saya lihat gitu kan, karena ya dari cara berpakaian apanya kan seperti itu. Saya sifatnya kan sebagai supir, nggak berani dong masuk ke dalam. Saya nunggu di mobil. Saya dikasih kopi sama yang punya rumah. Ya udah, saya santai aja ngerokok. Lu dari bos jadi supir ya? Iya. Parah ya. Hidup berputar ya. Benar. Udah situ paling ya 40 menitan lah ngobrol. Mas, berangkat yuk. Ayo. Berangkat lah. Saya kan satu mobil itu Haji sama istrinya, Bu Haji lah ya, saya sebut, sama Pak Haji sama Bu Haji. Nah, si Kuncen itu saya sebut Abah lagi lah ya, namanya orang spiritualnya itu, si Abahnya itu. Pakai motor, Bang. Sama temennya. Jadi dia di depan, gua ngikutin dia. Ya nggak banyak cerita, gue di jalan juga. Mereka pun diem aja sambil ngerokok aja nyetir mobil. Gua ikutin arahnya ke pantai nih. Wah, ini asli nih, gua ke pantai. Gua kira pulang kan gitu. Asik ke pantai. Bener, Bang, ke pantai, ke bibir pantai lah. Gua tepat parkir di bibir pantai. Gua berhenti di bibir pantai. Pak Haji, Bu Haji, si Abah sama yang naik motor itu jalan kaki. Motor dititipin ke saya dekat mobil. Mas nitip ya? Di sini. Oke, katanya. Berangkat mereka tuh ke sana berempat. Kayak semacam kayak semak-semak lah, kayak gitu, kayak hutan tuh, Bang. Masuk ke sana.
Ya udah saya diem nungguin. Ya ada 1 jam gitu bang, saya nungguin. Pas kebetulan pada waktu itu di pantainya tuh kayak ada konser anak-anak Vespa tuh bang. Asik dong, nggak jadi kami nonton gitu kan. Teman nonton, ternyata dia tuh ngeleponin saya bang, si Haji itu. Cuma kan karena HP saya kan nggak ada deringnya, cuma bergetar doang. Betul sound system kan gede, nggak keangkat. Jalan kaki si Bu Haji tuh nyamperin. Bu Haji Erpendi, kata saya tanyain gitu kan pakai bahasa daerah. Wah, diteleponin nggak ada angkat-angkat katanya. Oh iya gitu. Saya lihat gimana? Itu ada yang ketinggalan tas katanya. Oh iya Bu Haji dibawa. Mau saya bawain nggak? Saya kan servis dong bang ya, servis orang sipir. Mau saya bawain nggak nih Bu Haji ke sana? Udah lah nggak usah, saya aja. Cuma emang berat bang si Rangsel itu. Dia bawa paling ya 10 meter lah. Balik lagi tuh, Mas bawain aja lah. Ya udah saya bawain. Saya bawain lah, saya panggul Rangsel itu. Masuk ke sana, ini kok semakin jauh dari pemukiman, ke tengah-tengah pekarangan. Ya ada 1 kiloan bang, lebih kan. Capek sama jauh asli, jauh capek. Dari tadinya pasir, ya pasir kan tanah itu ke tanah-tanah yang bener sampai lama-lama masuk gua. Masuk gua bang, nggak banyak tanya lah, bodoh gitu. Saya sifatnya supir. Itu pas masuk ke pintu gua itu udah disambut dengan bau-bau wangian kayak dupa. Kayak gitu bang, pas masuk. Itu pas saya ngeliat dia pas baru masuk nih. Pak Hajinya berhadapan sama kuncennya, temennya kuncennya sebelahnya. Di tengahnya ada meja tuh bang. Saya kasihin tuh ke Pak Abu Haji kan Rangselnya. Jadi dia duduk tuh. Pak Haji sama Bu Haji berhadapan sama kuncen Abah itu, sama temennya itu. Saling berhadapan. Saya pamit lah, namanya supir. Bu Haji, saya nunggu di mobil lagi ya. Oh iya, sok. Mau jalan, dipanggil sama kuncennya tuh. Kalau udah masuk ke sini, nggak usah keluar lagi. Tungguin aja di sini. Cuma saya paling ya agak jarak 10 meter lah. Denger dong yang saya obrolin, karena di dalam gua kan bang, itu bau kemenyan, bau dupa apa itu. Pas yang saya denger itu dari dalam tas itu ngeluarin kayak gitu lagi, model-model ubur hampe lagi, minyak-minyakan, tapi itu bentuknya botol semua. Seingat saya bang, botol-botol semua. Yang paling saya kaget itu ngeluarin 4 foto, taruh di meja. Ya saya ingat saya gitu bang, karena saya juga ikut dengar. Ini Mbak yang mana? Ya gitu. Cuma saya diem sambil ngerokok. Saya ngeliatin, diem lagi kan. Liatin, diem lagi. Pas si Abah itu, ntar ya. Nggak tahu dia tuh ngebaca apa, tapi dia masuk dulu. Jadi di guanya itu di belakangnya kayak ada ruangan lagi tuh. Masuk dulu si kuncennya tuh. Sambil dibawa fotonya. Nggak lama sih, paling 15 menit lah. 20 menit lah, nggak sampai setengah jam, saya ingat banget. Keluar lagi dibawa fotonya tuh. Ditaruh lagi 4 fotonya itu bang, tapi posisinya itu enggak, tadi kan terlungkup ini ya, ini mah kayak disenderin tuh 4 foto itu, jejer 4 tuh. Diem. Itu salah satu dari foto itu langsung kebakar bang, kayak sulap di TV itu tuh, asli saya ngeliat sendiri. Kebakar, langsung kebakar kata saya itu. Terus ngomong si kuncennya tuh, pripun, kalau kata orang sini mah kesana kan kumaha. Cuma kan menghadapnya kan fotonya ke sana, ke arah kuncen saya nggak kelihatan. Ikhlas Bu Haji, insyaallah bah, ikhlas. Saya masih nggak ngerti itu bah, masih nggak ngerti. Setelah itu pulang. Singkat cerita, Abah pulang ke rumahnya, kita jos balik kampung. Saya di tengah jalan nggak nanya, banyak nanya. Cuma dia ngomong, Mas nyampe rumah kan pasti subuh nih, Mas istirahat, jangan lama-lama, sebelum duhur kita berangkat lagi. Wis tenang, uang jejak mah, aja khawatir, jangan khawatir, uang jejak mah. Kesana lagi Bu Haji, kata saya itu. Pak Haji, iyalah, buset supir tembak nih kalau itu. Tadi saya tidur ya di sana, tahu-tahu kayak gini mah. Udah namanya juga rezeki dadakan, nggak tahu. Saya masih polos aja tuh bang, masih polos aja pikir. Singkat cerita berangkat lagi lah sebelum duhur.
Tapi ngebawa anaknya perempuan paling usia 7 tahun 8 tahun lah, dibawa berangkat ke sana itu. Di si Neng ikut, kata saya tuh. Iya kasihan jangan di rumah katanya. Iyalah kata saya tuh, Neng, ntar Neng sama Om aja. Di sananya, iya, ya udah singkat cerita. Tapi pas nyampe sana itu nggak ke rumah Kuncen dulu bang, langsung ke gua itu. Langsung ke gua. Ya, Kuncen ada di situ. Pas nyampe tempat parkiran yang tadi lagi, saya ngomong ke Pak Haji, Pak Haji saya mau di sini aja ya. Kata Abah ikut, karena kamu udah masuk gua itu. Wah saya takut kan bang. Cuma saya kan ada pengalaman yang sebelumnya. Iya, jadi gua ini kayaknya gelagat-gelagatnya beda jauh nih. Kayak waktu yang gua alami. Cuma bodo amat lah. Nah itu gua nyetir kan. Yang penting dapat bayaran. Masuk ke sana. Tempat yang saya dudukinya seperti tempat yang kemarin saya dudukin lagi. Mereka seperti itu. Cuma anaknya di sebelah kanannya si Bu Haji. Jadi Pak Haji, Bu Haji, ini anaknya. Bertiga ngadep ke sana. Terus masuk kamar lagi tuh. Itu nggak lama, cepet banget prosesnya bang, setengah jam paling masuk ke dalam, udah keluar, dia tuh bawa kayak sebuah lidi. Oke. Siapa yang bawa nih? Si abahnya. Oh si abahnya, oke. Kuncinya apa? Nih Bu Haji pegang ya. Nanti kalau saya ngomong di apa namanya dipotong itu, dipatahin. Jadi kayak apa sih ya? Kayak ada tempat pembakaran dupa gitu bang, dikasih apa tuh asapnya tuh tinggi lagi, asapnya banyak tuh ngebul. Setelah itu tuh langsung asap tuh nggak ada lagi, udah kayak habis lah, kayak orang ngebakar apa gitu, udah habis. Ngomong ke Bu Haji tuh, Bu Haji katanya, so ikhlas ya, ikhlas katanya, jangan ragu, kalau ragu bakal jadi. Sekedengeran saya karena 10 meter lah jaraknya bang, tapi kan di dalam gua ya jelas. Saya diem aja, duh katanya, alot, keras, susah, terus kata, terus harus dikeluarin rasa teganya, raja teganya keluarin. Saya dalam hati, masa motong lidi segitu aja susah banget sih Pak Haji. Tadi saya tuh pengen nyeletuk karena saya cuma bercandaan ya, pengen nyeletuk, itu Pak Haji tolongin gitu, mau digituin banget itu. Cuma mikirnya, udahlah bodo amat, saya diem aja. Oh sampai Pak Haji itu ngomong, sing keras ini, sing keras, manggilnya kan Mimi Haji, sing keras ini, sing keras terus. Patahlah si lidi itu bang. Tapi begitu si lidi patah, itu kayak anak kecil misalkan lagi lari-lari, terus tiba-tiba jatuh nyungsep. Soalnya kayak gitu. Anaknya tuh langsung rebahan pingsan. Lah. Wah, anaknya pingsan, pikir saya mungkin kena bau keracunan, bau itulah. Lupa. Iya, saya masih positive thinking. Pas itu, udah ya katanya, ikhlas nih. Iya, sok, cokot di tukang, ambil di belakang. Masuklah Pak Haji itu ke ruangan yang Kuncen tadi ngambil lidi. Nggak lama si Kuncen, Pak Haji itu manggil saya, Mas, sini ya, bantuin. Ya udah saya bantuin. Pas saya masuk ke ruangan itu bang, uang ternyata di belakang. Isinya uang? Uang. Itu dibungkus pakai kain kafan. Kayak orang zaman dulu buat tempat baju. Dibuntel gitu lah rasanya. Pindahan kayak gitu. Yang satu udah diikat, yang satu belum. Itu 100 ribuan sama 50 ribuan. Itu acak-acakan uang tuh bang. Nggak diikat nggak apa. Berserakan lah, berantakan. Saya ikat lagi. Saya panggul lah si uang itu sama Pak Haji berdua. Si Bu Haji bawa anaknya di ini. Berangkatlah kita ke mobil, pulang lah bang. Singkat cerita pulang gitu. Dari Garut, dari Pangandaran itu. Pulang, pas di tengah jalan, Pak Haji itu jujur cerita sambil nangis. Ngomong gimana? Bahwasanya ya saya tuh mas sebenarnya pesugihan. Yang saya tumbalin itu ya ini anak saya. Saya nangis bang sambil nyetir itu. Berarti ini meninggal Pak Haji. Berarti kita bawa mayat, bukan pingsan. Bukan mas. Kemarin foto 4 itu foto anak saya. Maksudnya mana yang dipilih sama goibnya? Astagfirullahaladzim, Pak Haji itu pernah saya alamin. Saya kalau nggak milih anak saya, ya nggak bakal saya di penjara kemarin. Udah kaya sebanyak kemarin. Kenapa Pak Haji sampai setega itu? Pak Haji udah tua loh, sampai saya ceramahin bang. Iya benar. Pak Haji udah tua loh, saya harusnya yang berani.
Masa depan saya masih panjang, masih pengen enak-enak hidup di dunia. Gimana lagi mas, nggak ada pilihan. Utang saya puluhan miliar, rumah mau disita, rumah makan saya mau disita. Begitu rumah makan tuh agunan semua Pak Haji. Iya. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu bang saya dari Pangandaran ke Indramayu itu nyetir mobil nginjak gas tuh kagak nyampe-nyampe. Gemeteran, nangis lah, udah nggak karuan rasanya lah bang. Saya tuh sepanjang perjalanan itu dari Pangandaran ke Indramayu itu kan ya 9 jam lah. Karena kan emang saya santai aja gitu bang, jalan berliku. Udahlah di jalan tuh saya nggak pernah putus yang namanya istighfar sambil nyetir itu. Ya Allah, saya dipertemukan dengan jalan seperti ini lagi. Semoga iman saya tetap kuat, kata saya itu, nggak mau tergoda lagi. Saya yakin Allah tahu hati saya, kata saya itu. Saya nggak terlibat, saya tuh nggak tahu apa-apa. Saya mau nganter pun karena dia bilangnya kan mau liburan. Niatnya lu nyupirin doang. Nyupirin doang, sampai nggak putus lah istighfar saya. Singkat cerita sampailah di rumah itu. Setelah nyampe rumah pas buka pintu, si Bu Haji itu yang tadinya tenang, dia tuh nangis histeris bang, tolong, nimbrung kan sama tetangga. Sandiwara berarti. Tuh bang, gila nih orang kata saya. Saya emang kalau saya nangis beneran dari mobil kan, saya nunduk aja. Ya emang sedih lah kita. Saya buka pintu mobil itu, nggak masuk ke rumahnya, duduk di depan mobilnya bang, kap mesin tuh, nggak di atas ya, di depannya gitu, sambil nyender ke kap mesin tuh, sambil di sini sambil nangis saya tuh. Ditanyain mas kenapa mas, nggak tahu. Udah saya bilang nggak tahu. Itu mukanya udah pucet banget si anak itu. Akhirnya kan kena serangan jantung ibaratnya. Alibinya. Iya, cuma kalau misalkan dituntut secara hukum atau diotopsi ya tahuan kan, pasti saya juga diinterogasi. Makanya mungkin ya karena ranahnya keluarga dia kan, ya jadi mereka lebih mudah nutupin ya. Iya, jadi ya udahlah katanya emang kena serangan jantung. Akhirnya ya tetangga pun ada yang bilang bawa ke rumah sakit dulu, barangkali masih pingsan. Cuma kan si bapak dan ibunya itu, Pak Haji dan Ibu Haji udah meyakinkan bahwa si anak itu udah meninggal, sudah mampir di rumah sakit di perjalanan itu, dinyatakan meninggal. Akhirnya malam itu juga dimakami jam 9 malam. Malam itu juga dimakami. Pas saya mau pulang, saya udah pamit nih. Habis ya kan saya ikut pemakaman apa bang, selesai jam setengah 12-an lah, jam 12 malam. Pak Haji saya pamit. Saya nggak nanyain, mikirin saya minta uang rokok atau apa, enggak bang. Cuma bilang, Pak Haji saya pamit ya, pakai plastik kresek tuh, nih 25 juta buat jajan kamu. Saya tolak bang, bukan gua munafik sama duit. Iya ini duit kayak gini buat apa? Pak Haji mohon maaf, saya bukan munafik, saya butuh sama uang, padahal saya lagi nganggur. Tapi saya nggak mau, saya cuma minta uang rokok aja buat uang jejak saya. Ya udah saya kasih nanti, tapi antar saya lagi setelah 3 hari anak saya. Kan kayak tahlil kan ada ya 3 hari, 7 hari, 40 hari. Iya sampai 1 tahun kan. Gitu. Tolong antar lagi, orang lain aja lah Pak Haji. Saya udah. Oh udah nolak tuh. Ya udah berarti uang jejaknya kayak ada nada pengancaman tuh. Ya udah dan ini uang jejaknya nggak saya kasih nih. Awas aja kalau kamu rame, kamu korban selanjutnya. Sampai ngancam seperti itu. Ngancam gitu? Iya, saya bilang bodoh amat Pak Haji. Bodoh amat saya tuh. Sok aja, saya nggak bakal comel. Kalau emang saya comel, kata saya, silakan mau diapain. Gaib lebih awas kok, lebih peka loh. Saya juga paham karena saya pernah ngalamin hal yang seperti itu. Pulanglah saya bang, nggak dikasih uang sepeser pun pada waktu itu. 3 hari saya di rumah sholat taubat, nangis aja bang. Maksudnya, ujian apa lagi? Saya masih dipertemukan dengan yang hal seperti ini lagi gitu kan, dengan hal-hal kemusyrikan kan. Pas 3 hari datang Haji itu ke rumah. Saya lagi tidur dibangun sama orang saya. Ada Haji, Pak Haji nyariin. Ngobrol di ruangan belakang. Mas, antar saya lagi ke sana. Mau apa lagi Pak Haji? Mau ngembalin siapa lagi gitu. Sama saya langsung gitu. Ditembak ya? Iya. Dia apa coba ngebodohin saya tuh? Enggak mas katanya. Saya pengen insaf, pengen tobat, pengen diputus perjanjiannya biar jangan ke orang lain lagi. Alhamdulillah. Berarti menyesal Pak Haji, baru 3 hari kata saya tuh. Menyesal. Iya. Mau lah saya tuh bang diajak ke sana lagi. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati saya. Alhamdulillah ya. Niatnya baik ya. Iya udah meninggal, udah apa namanya ya udah dikasih hidayah lah seperti itu. Oke Pak Haji kalau kayak gitu. Iya mas katanya.
biar hitungannya pas, buang jejaknya. Bisa gampang Pak Haji itu mah, kata saya. Yang penting mau saya kasih makan rokok jadi cukup, kata saya. Insya Allah untuk sekarang saya nggak butuh duit, kata saya. Cuma pengen ya asal ada rokok, ada makan. Singkat cerita berangkatlah kita tuh ke sana berdua aja tuh. Ke Pangandaran lagi. Sama Pak Haji. Langsung ke gua itu lagi. Saya dalam hati, Pak Haji baca ini. Karena mau mutus bilang. Sampai situ si abahnya udah di situ lagi, sama orang itu lagi temannya. Nyampe situ nggak ngobrol apa-apa, cuma sok ambil dulu di belakang. Ngambil uang lagi bang. Ngambil uang lagi. Sama kayak tadi lagi, dua buntel itu. Dua buntel lagi. Ini apa Pak Haji? Maksudnya kata saya itu. Udah nanti ngobrolnya di rumah, ini yang terakhir. Singkat cerita kita pulang lah lagi bang. Di jalan saya berhentiin di tengah toang. Sekarang Pak Haji jujur ke saya, kalau saya mantan napi. Saya nggak pernah takut yang namanya hukum. Saya udah pernah ngerasain gimana rasanya di penjara. Paling cuma beda kasus aja kalau saya matiin Pak Haji. Saya bunuh kalau nggak jujur. Demi Allah bang, di jalan toang saya berhentiin. Kalau nggak salah itu daerah Kawali, mau tembus ke sini Majalengka. Itu kan sepi bang. Sepi. Posisi itu jam 1 malam, jam 2 lah pas pulang. Saya matiin Pak Haji. Nggak nunggu dimatiin sama gaib, dimatiin sama saya. Udah nipu saya Pak Haji. Gak apa-apa saya mah mati, kata saya. Matiin orang di penjara lagi juga ikhlas, kata saya mah. Allah kok yang tahu. Halal darah Pak Haji kalau saya bunuh sekarang juga. Akhirnya dia cerita bang semuanya sambil ngopi tuh. Ternyata proses di situ itu 3 hari setelah anaknya meninggal, 3 hari, 7 hari sampai 40 hari dia tuh masih harus ke sana ngambil uang. Dan harus sama lu yang nganter? Ya sama saya, karena nggak ada yang lain. Karena saya yang udah terikat, tiba-tiba pertama nganter ke sana menyaksikan. Oke. Tuh bang, dia cerita semua kayak gitu. Saya udah pasrah nih ya dalam hati. Sok Pak Haji sendirilah, saya nggak mau pulang, kata saya. Tolong mas, katanya. Udah terakhir ini. Udah saya bawa mobil bang, udah kayak nggak ada rasa takut. Saya pikir kalau saya di jalan kecelakaan mati sama dia pun mati syahid gitu. Ya pikiran saya pada waktu itu. Akhirnya nyampe rumah, saya langsung pulang. Langsung kabur. Sampai sekarang. Dia masih sering datang ke rumah saya. Sampai sekarang? Saya nggak pernah nemuin. Dengan berbagai alasan. Bahkan saya pesan kedua orang tua saya ibaratnya. Kalau ada Haji itu main ke rumah, bilang saya nggak ada. Sampai dia mengiming-imingin orang tua saya itu bahasanya begini. Saya tuh kasihan ke anak bapak, cuma pengen ngemodalin aja kok. Katanya dia lagi bisnis lele. Kenapa nemuin saya aja susah? Bapak saya kan curiga, takut saya punya hutang. Ini orang kenapa nyari-nyari? Iya, nyari-nyari saya nggak mau nemuin. Akhirnya bapak saya kan udah mulai keras, nanyain saya gimana. Saya ceritain semuanya. Puncaknya dia main lagi ke situ, mau dipantungin lah sama orang tua saya itu. Sama bapak? Iya. Itu yang terakhir tuh. Saya udah tahu semua, anak saya udah cerita semua tentang kamu. Ini yang terakhir kamu datang ke rumah saya. Kalau masih datang lagi, saya sebarin apa yang terjadi sebenarnya. Saya habisin kamu hari itu juga dengan orang saya, diancam seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Itu terakhir kali datang berapa lama udah? Apanya itu? Terakhir kali si Pak Haji itu kesini udah berapa? Seminggu yang lalu. Baru banget? Baru banget. Seminggu yang lalu. Pakai Fortuner warna putih. Wih. Udah tajir melintir lagi dia? Melintir lagi Pak. Wah, Rubiconnya ada. Wah gila. Tuh bang. Dan sorry, ini lu cerita kayak gini sama gue nggak, kan dia ancamannya tuh kalau lu cerita lu korban selanjutnya. Bodoh amat. Gua yakin punya Allah. Bener. Nah itu. Toh ini edukasi gua juga. Bener. Masa ibaratnya masyarakat satu Indonesia kalah sama satu orang yang musyrik. Gua demen nih. Top tuh kata-kata mutiara yang iya, kita punya Tuhan, bener, kita punya Allah, jangan takut. Nah itu dia, wah gila sih. Dan lu 2 kali menghadapi situasi yang hampir sama. Pertama kali lu, dan kedua kalinya lu ngeliat orang lain. Makanya dalam hati, ya saya kan waktu kejadian diri saya sendiri gitu. Ya saya kan tobat nasuha. Iya. Ya mungkin ini bahasa nyeleneh saya ya. Kalau mungkin Allah bisa kedengeran mah, sejauh mana lu tobat tuh ke gua? Gua kasih lagi nih ujian. Iming-imingin harta lagi nih. Bener. Alhamdulillah gua selamat kedua kalinya enggak. Bener. Bodoh gua mending melarat. Bodoh.
Iya berarti kita sebengal-bengalnya kita ya, masih inget Tuhan ya. Masih ingat Tuhan. Makanya kenapa ibaratnya saya memberanikan diri di publik sekalian seperti ini tuh Pak. Biar dia tahu pun nggak apa-apa. Saya tanggung resikonya. Saya yakin Allah tetap melindungi saya kok. Bener. Nggak mungkin, saya yakin orang yang nonton Jelajah Malam pasti ngedoain saya. Amin ya Allah. Nggak bakal saya kalah sama orang-orang musyrik. Iya. Doain bro. Ini soalnya bener-bener apa ya, asli ini gue. Kenapa gue mau datang sini karena itu ini sebuah kisah nyata ya, yang bener-bener bahwasannya hal seperti itu tuh ada. Ada Bang. Ada. Saya pun nggak percaya apa hal kayak gitu. Iya. Orang milenium dong, saya masih muda. Iya benar. Setelah ngelakuin sendiri, oh benar. Dan ini loh bro, yang menjadi pertanyaan gue adalah ya, kita kan sebagai orang Islam kan selalu yang namanya nyawa itu ya Allah lah yang bisa ngambil. Tapi ini pada kenyataannya memang ada sesuatu yang bisa melakukan itu ya. Artinya di saat ada Perjanjian. persekutuan antara manusia dan iblis, dan manusia pun merelakan, itu bisa ya. Bisa. Tapi katanya tuh Pak, meninggalnya itu tuh yang nggak langsung ke akhirat katanya. Ikut dulu ke alam. Nggak, artinya yang gue pertanyakan adalah si anaknya ini loh. Anaknya ini kan nggak berdosa. Iya. Nggak berdosa, dan dia ibaratnya bisa diambil nyawanya seperti tek. Iya. Itu Paksakan, dan tragis. itu mati dan lu pun ikut nguburin. Ikut nguburin Bang. Saya sebagai manusiawi lah kalau hal seperti itu. Sepertinya doa gua juga ngedoain dia. Benar. Tapi cuy, yang gua pertanyain kan, dia masuknya kemana nih meninggalnya? Sementara ini gitu. Nggak, secara ini kan ini anak nggak berdosa loh. Nggak mungkin anak nggak berdosa yang namanya tumbal. Dia kan bahasanya kita kan, yang kita tahu tumbal itu, wah dia dijadikan ini di situ. Ini ya secara kita, ini anak suci nggak ada dosanya. Ya gua rasa nggak mungkin lah dia begitu. Iya. Ya mati ya mungkin ya urusannya ya langsung ke atas lah ya kan. Ke atas. Saya emang nggak ngerti itu kemana. Iya. Iya Bang, itu yang saya Tapi pada intinya kenyataannya bisa itu ditumbalkan seperti itu. bisa seperti itu. Wah, Itu. gue sih tadinya juga bro, gue masih tanda tanya besar ya. Tapi iya bener, gue masih tanda tanya hal kayak gini. Tapi dengan cerita lo kayak gini tuh, wah, ngeri banget ya. Seperti itu. Dan ya maaf ya, mungkin kalau orang-orang yang mungkin masih di daerah-daerah, masih banyak yang memang melakukan hal seperti itu ya. Kebanyakan. Banyak ya. Banyak. Dan lu mungkin masih kenal beberapa orang lagi. Udah. Iya. Tahu. Gila, bener-bener gila. Mau gue tunjukin nih. Ada Rubiconnya tuh. Iya. Orang hidup di kampung punya Rubicon Bang, bayangin loh. Nah itu, Berapa harga gue ntar Rubicon? balik ke arah tol nih, kalau gue ngeliat rumah mewah ada Rubicon, gue seujon nih. Jangan banget. Selain ditunjukin sama gue, jangan langsung dong. Ya ini seujon. Menuduh tanpa bukti nanti susah juga kan hal kayak gitu dibuktiin gitu. Iya sih, tapi dari yang cerita lu yang pertama tuh, kita urutin lagi nih ya. Yang lu apa namanya, pesugihan Nyi Blorong itu. Iya. Yang pertama yang muncul kodok gede, yang kedua yang ular, bener-bener ular. Gue rasa sih itu ujian buat lu supaya lolos ya. Kalau lu lari dari kodok, hilang, Memang nggak dapet. seperti itu. Ular juga begitu ya. Iya. Ujiannya tuh. Kalau ya setelah ya namanya orang kita kan semakin kesini harus belajar juga ya. Iya. Setelah saya tanya-tanya juga memang yang nggak gampang juga nemuin ibaratnya ya rajanya yang mau ngasih pesugihan itu. Iya. Pasti ada ujiannya dulu. Iya. Digoda dulu, lari enggak, takut enggak. Gokil. Tapi sih gue paling seneng bro kalau cita-citanya nih yang kayak lu nih, karena apa ya? Ini ada sisi kita sebagai orang Islam menguatin akidah ya jadinya. Insyaallah. Karena gue sebagai konten kreator kadang-kadang gue suka gini. Kadang ada yang bercerita ke gue tapi itu nggak sesuai dengan yang gue yakin gitu. Terus orang nonton, gue pikir gini, di saat orang nonton dan meyakini itu, gue dosa jariah nggak? Itu yang gue mikir. Kalau ini kan gue amal jariah, udah jelas nih, amal nih. Gue pasti dapat pahala. Kalau yang kayak gitu kadang gue mikir, iya aduh, gimana nih? Gitulah konten kreator lu hati-hati lah. Ya intinya hal-hal pesugihan itu Bang cuma sesaat, pada ujungnya membawa petaka tetap aja. Ibaratnya kalaupun ada bahasa kita numbalin orang lain, numbalin anak, itu cuma memperpanjang umur kita doang, cuma memperlambat aja, pada akhirnya tetap kita yang diambil. Dan gue yakin juga orang-orang yang pesugihan itu walaupun dia sekaya raya apapun, dia nggak bahagia, nggak bakal tenang, nggak bahagia hidupnya. Iya. Ini yang kere-kere kayak kita gini atau yang mereka ya. Sih Bang disiriinnya kalau orang kayak gitu, sekaya apapun dia nggak pernah pakai pakaian yang bagus. Masa? Iya, kadang kan nggak boleh digaibnya, katanya tuh seperti itu. Oh. Karena kan gua yang capek, itu kan harta gua. Enak aja lu yang nikmatin. Ya kalau masalah
ibaratnya mobil, beli tanah, beli rumah, ya itu sih nggak tahu. Tapi yang dipakai sama style. dia. Stylenya dia Itu cluenya ya? cluenya. Wah, lu kalau ngeliat orang kaya, pakaiannya sederhana, bukan sederhana tuh. Lusuh. Pesugihan. Enggak bercanda. Kacau lu. Oh gitu. Dan si Pak Haji ini berarti kejadiannya kalau gue runut itu masih baru-baru tahun kemarin ini ya. Baru banget. Gokil. Itu sih gokil banget sih. Gokil banget sih itu Pak Haji. Dan itu bisa, yang gue heran Bu Hajinya loh. Bisa itu Bu Hajinya ngerelain loh. Iya, dan pintarnya tuh dia beraktingnya Sampai pintar rumah banget. histeris. Iya, drama. Takut ya dicurigain. Iya sih, tapi kan kalau karena kematian yang nggak ada bekas luka, nggak ada apa, jadi itu dia masih inilah. Kalau di otopsi pun ya juga mungkin nggak bisa dibuktikan kalau itu pembunuhan ya kan? Iya, Ya kan? Dari mana yang membunuhnya ya kan? Racun nggak ada apa nggak ada? bisa. Seperti itu. Gokil. Nah bro, nih sebelum kita tutup nih, gue masih bengong nih. Cerita gue masih bengong bener, masih bengong gue. Iya. Ini pesan apa sih yang bisa lu sampaikan nih buat yang pada nonton nih? Kan tadi lu udah menceritakan dari pengalaman lu pribadi yang sampai ibaratnya lu susah banget lah, sampai lu kejepit masalah, lu gelap mata, sampai lu udah coba hidup tenang tapi masih ada ujiannya seperti itu lagi nih. Iya. Apa sih yang bisa lu sampaikan? Ya, pada hakikatnya itu kan yang namanya orang hidup itu kan cuma tinggal menjalani dan berdoa, Bang. Benar. Karena nggak semuanya ditentuin dari yang atas. Benar. Kita nggak mungkin lah, Tuhan itu kan katanya nggak mungkin memberikan ujian melebihi kemampuan umatnya. Tinggal kita berjuang, jalani, insya Allah semua ada hikmahnya, Bang. Cuma kan kadang ya kita juga manusiawi. Kadang ya berpikir gelap, berpikir nggak sabar lah. Tapi ya dibalik kesusahannya pasti ada kemudahan. Dan janji Allah juga seperti itu. Dan itu pun ibaratnya ya insya Allah ya namanya harta diperoleh dengan harta yang barokah, halal. Ya pasti enak lah dipakainya juga. Benar. Daripada harta yang saat seperti itu, buat apa Bang? Punya mobil banyak, harta melimpah. Nggak punya anak buat siapa? Nggak punya ngebahagiain siapa? Disantunin nggak boleh. Emang boleh sama goibnya uang seperti itu buat anak yatim? Ya nggak boleh, paling bukan bikin kerusakan lagi. Kayak gitu aja. Pada dasarnya kan ya sifat jin itu seperti itu, sifat setan itu kan ingin kehancuran. Seperti itu. Pasti uang banyak punya buat bikin kehancuran lagi. Kehancuran demi kehancuran. Oke. Mantep sih. Lu bijaksana juga ternyata diem-diem. Karena pengalaman lah. Karena pengalaman ya. Dan itu bro, satu lagi yang gua nggak habis pikir. Ini bener, itu si Pak Haji itu memang apa ya? Udah tua bangka loh. Maksudnya Iya, umurnya berapa lagi sih lu nikmatin? Tapi iya. masih gila. Masih kurang aja gitu. Iya. Udah. Tinggal nangkring, ngasih kesempatan ke anak-anaknya, suruh berkarir, dia minta dijamin kah atau gimana? Iya. Masih ya itulah Bang, nafsu duniawi Bang. Tuh bro, mendingan kerek kayak gua tapi bahagia ya kan. Bisa ngudut tengah Nggak bisa ngudut ya kan, bisa jalan-jalan. Nyari setan ya. Oke deh brother. Ini kisah lu sih keren banget sih. Mudah-mudahan ini buat lo yang nonton semua, ini banyak yang bisa kita ambil ya hikmahnya. Walaupun kita bisa bercanda-bercanda ketawa-tawa, tapi ini maknanya buat gue tuh dalam banget asli. Ini buat pembelajaran, jangan sampai di sesusah apapun kita jangan tergoda ya sama gitu-gituan. Jangan pernah tergoda. Jangan sampai. Karena itu kita yang namanya menyekutukan Tuhan itu kita ya kekal di neraka ya. Gak bakal diampuni katanya Bang. Aduh ya Allah, ya Allah. Juga, aduh ya Allah, taubat yang penting-penting selalu taubat. Ya Tuhan Maha tahu lah kan hati Insya kita ya kan. Insya Allah. Oke deh brother, sebelumnya gue thank you banget nih ya. Lu udah keren banget cerita lu. Terima kasih. Nggak sia-sia nih gue datang sampai sini bro jam 12 malam nih ke mana Indramayu. Gokil demi cerita ini. Gue sebenarnya paling males loh cerita-cerita begini, tapi karena ini ceritanya buat gue tuh maksudnya masuk di gue gitu. Gak tau di lu ya. Makanya gue mau angkat. Gokil. Oke deh kalau gitu. Siap. Kita tutup dulu ceritanya. Gue thank you banget udah cerita. Siap. Gue Arfi dari Jajah Malam dan Bang Erik pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.